Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiskaulia dengan NIM 201210041 dari kelas PAI 5A. Saya akan menjelaskan materi tentang peran guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI. Mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi dengan dosen pengampu Ibu Hernanelis MPD. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengembangan kurikulum, peran guru dalam pengembangan kurikulum, dan peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Materi pertama, yakni konsep dasar pengembangan kurikulum. Pengertian kurikulum. Secara tradisional, kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Dalam Kamus Webster New Dictionary, memberikan arti kurikulum sebagai a specified fixed course of study. It's in school or college. Is one leading to a degree. Pengertian di atas memandang bahwa kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari atau dikuasai siswa untuk mencapai tingkat pendidikan. Lalu menurut J. Cullen Saylor dan William M. Alexander, kurikulum adalah segala usaha untuk mempengaruhi anak belajar apakah dalam ruangan kelas, sekolah, atau luar sekolah. Sedangkan menurut Hilda Taba, kurikulum adalah pernyataan tentang tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat umum dan khusus, dan materinya dipilih dan diorganisasikan berdasarkan suatu pola tertentu untuk kepentingan belajar dan mengajar termasuk program penilaian hasilnya. Lalu, 5 ciri kurikulum pendidikan Islam. Para cendekiawan Muslim mendefinisikan kurikulum pada umumnya mengikuti definisi yang telah ada, hanya saja memberikan ciri-ciri khusus PAI. Umar Muhammad Al-Taumi menyebutkan 5 ciri khusus pendidikan Islam. Yang pertama, kurikulum pendidikan Islam harus menonjolkan mata pelajaran agama dan akhlak. Agama dan akhlak itu harus diambil dari Al-Quran dan hadis serta contoh-contoh dari tokoh terdahulu yang soleh. Yang kedua, kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan pengembangan menyeluruh aspek pribadi siswa, yaitu aspek jasmani, akal, dan rohani. Yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, yaitu jasmani, akal, dan rohani manusia. Lalu yang keempat, kurikulum pendidikan Islam memperhatikan juga seni lukis halus, yaitu ukir, pahat, tulis indah, gambar, dan sejenisnya. Yang terakhir, yang kelima, kurikulum pendidikan Islam mempertimbangkan perbedaan kebudayaan sering terdapat di tengah manusia karena perbedaan tempat dan zaman. Selanjutnya, pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan suatu proses merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Lalu materi selanjutnya, peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Peran guru dalam mengembangkan kurikulum pendidikan Islam adalah sebagai perencana, pelaksana, penilai, dan penyempurna. Sebagai perencana, guru mulai dengan mengembangkan pedoman atau menetapkan bahan untuk kurikulum sekolah yang meliputi menetapkan tujuan, identifikasi bahan yang cocok, dan pemilihan strategi belajar mengajar serta evaluasi. Sebagai pelaksana, guru mengkaji agar memahami dan menyampaikan mata pelajaran yang telah dirancang dalam kurikulum tersebut. Lalu sebagai penilai, guru mengkaji apakah suatu program atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang diharapkan untuk mengetahui keterlaksanaan, kedayagunaan, dan keberhasilan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Untuk memperoleh informasi masukan dalam rangka perbaikan kurikulum dan pengelolaan program. Sebagai penyempurna, guru harus melaksanakan kurikulum dengan sebaik-baiknya dengan cara melengkapi alat pengajaran atau media yang sudah ada, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
meningkatkan keterampilan guru dan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum tersebut. Materi selanjutnya yakni peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI, yang terdiri dari 7. Yang pertama, tugas dan peran kepala sekolah atau madrasah yang harus dimiliki berkenaan dengan manajemen kurikulum, yaitu berhubungan dengan kompetensi kepala sekolah atau madrasah dalam memahami sekolah sebagai sistem yang harus dipimpin dan dikelola dengan baik. Di antaranya adalah pengetahuan tentang manajemen itu sendiri. Yang kedua, kepala sekolah atau madrasah juga harus mampu menunjukkan upaya meningkatkan output sekolah, yaitu kualitas, produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan inovasi. Lalu yang ketiga, kepala sekolah mempunyai posisi strategis dalam pengembangan kurikulum. Sebagai pemimpin profesional, ia menerjemahkan perbuatan masyarakat dan kebudayaan, termasuk generasi muda, ke dalam kurikulum. Dialah tokoh utama yang mendorong guru agar senantiasa melaksanakan upaya-upaya pengembangan, baik bagi diri guru maupun tugas keguruannya. Lalu yang keempat, kepala sekolah atau madrasah memiliki wewenang untuk ikut memberikan suatu kontribusi baik berupa pemikiran, kebijakan, dan lainnya terkait dengan upaya pengembangan kurikulum PAI tersebut. Setiap dewan pelaksana dan pengembang kurikulum dalam sekolah tersebut perlu menyelaraskan segenap rancangan kurikulum tersebut dengan kebijakan yang terpusat kepada kepala sekolah atau madrasah. Lalu yang kelima, selain itu kepala sekolah atau madrasah harus memperhatikan segala aspek kurikulum tersebut, terutama dalam hal-hal yang berdampak langsung terhadap para siswa dan juga pendidik yang nantinya secara praktis akan menerapkan kurikulum tersebut. Yang keenam, satu hal lagi yang menjadi peranan kepala sekolah atau madrasah dalam lembaga pendidikan yakni mengadakan pembinaan kurikulum di sekolah yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan sekolah agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan negara. Selanjutnya yang terakhir yakni yang ketujuh, tugas dan peran kepala sekolah atau madrasah dalam mengembangkan kurikulum ini juga termasuk di dalamnya kemampuan dalam sistem administrasi atau pengelolaan sekolah atau madrasah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.